Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya. Kita bahas emiten punya teman-teman ya. Mohon maaf gitu teman-teman ya, apabila ada beberapa emiten yang belum dibahas ya. Nanti kalau yang belum dibahas udah beberapa kali video muncul, tapi belum dibahas, silahkan di komentar kembali ya. Takut saya lupa atau apa teman-teman ya. Ini emiten yang belum dibahas ya. Nanti kita sambil disusulkan ya. Sembari kita jalan, sembari kita susulkan. Karena kan kadang-kadang nggak bahas satu emiten, ada emiten yang lainnya gitu kan. Baik, saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebagian tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri. Dan ingat di sini tidak ada ajakan apapun teman-teman ya. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Dan tidak ada rekomendasi, ingat teman. Dan tidak ada media sosial manapun kecuali YouTube aja. Dan lain sebagainya teman-teman ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat ya berupa super tank, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai dari Bro Murah Sutara ya. Murah Sutara ya 1895. Terima kasih dan terima kasih pula atas donatnya ya. Berupa super tank, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Ngurah Sutara ya. Dari Bro Ngurah Sutara juga banyak belajar di sini. Thanks sama-sama super tanknya. Terima kasih ya bro ya atas super tanknya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Dari Sis Jenita ya, nitip bahas ADMR katanya. Saya tulis dulu ADMR di sini ya. ADMR. Terus dari Bro Sop Lead katanya, Lead. Kita cek lagi. Dari Bro Mr. Moren, bahas TAPG harga wajarnya CPO tembus 4.500 katanya. TAPG nanti kita cek. Terus dari Bro Farid DPK 6131 TOS 50 nyerahkan, oh ini ya terbukti bangkit katanya ya. Makasih ya bro atas komentarnya. Terus bro dari Bro Jenit juga Sis Jenit Jeniti ya MBMA katanya. MBMA baik kita bahas nanti. Terus dari Bro Firman Syah ST 4788 buat ya. Saya ambil yang depannya dulu ya. Buat nanti pasti panggil pun langsung keluar ya. Elsa dari Bro Henry ya nanti Elsa udah masuk deh Elsa deh. Elsa ya udah masuk tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Sugiharto Hexa mau bagi dividen. Kita cek nanti ya. Hexa mau bagi dividen nanti kita cek ya. Terus dari Bro Channel Martabak ya hadir. Salam sehat selalu amin. Makasih ya bro selama ini memberikan support ya. Salam terus di rumah. Laris manis bro ya. MBMA sudah dicatat ya, kita tinggal dicatat aja, tinggal dibahas aja. BABP ya, BABP ya belum ya, tinggal dimasukin aja nanti sama adronya. Gema sama Ketir, Gema sudah masuk ya, Gema sudah masuk ya. Terus siapa lagi dari Bro Rian Mahendra ya, BWPT ya, BWPT ya, kita masukin lagi. Mcor dari Bro Henry ya, Mcor ya. Terus Goto dari Cinta Stephen ya, sudah keluar katanya LK-nya. Nah, kita bahas juga Goto ya. Dari siapa lagi nih? Dari Bro Rudy ya, Senin libur. Oh betul ya, Senin libur ya. Tanggal 18 itu cuti bersama ya. Jadi kita pengen lama-lama di market teman-teman. Walaupun Sabtu Minggu ada ya. Ini dari Bro Asia Sabila TV ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih ya, nanti kita masukin dulu. MTech udah masuk ya? Ya MTech tinggal dibahas aja. Lanjut ada dari Bro Longsong Meng ya, menyimak, terima kasih sama-sama bro ya. Dari Bro Angel NHY ya, SMGA tanya ya, SMGA kita masukin watches dulu ya. Terus untuk dari Bro Dodi ya, semoga sehat selalu amin. Makasih ya bro atas doanya. Ya kita di sini sama-sama belajar ya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk semuanya. Nanti biasanya manfaatin teman-teman, nanti sebarin aja manfaatnya. ITMG kenapa longsor? Nanti kita bahas ITMG, ITMG ya. Mari kita bahas.
Ratu, kenapa malah balik ke 27.000? Nah, nanti kita bahas. Dari Bro Dodi juga, terima kasih. Amin. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Salam tertukar di rumah. Dari Bro Suhardi Sutikno ya. Semoga sehat selalu. Aneh saya bantu. BGTG, baik BGTG, BGTG ya. Kita masukin dulu BGTG. BGTGT udah belum? BGTG. Oh, udah tuh. Kemarin masuk di harga 91, apakah cenderung ke atas? BGTG sudah dibahas, teman-teman ya. BGTG di bagian kedua ya. Di bagian kedua BGTG ya. BGTG berarti diinformasikan, dan nanti kita bahas untuk kita BGTG sebagai informasi aja nanti ya. Jadi BGTG sudah dibahas ya di bagian kedua ya. Jadi Bro di sini aja nih. Sengaja saya juga catat sekarang bukan sampai nomor tapi sama bagian sini teman nih. Ini bagian 9, bagian 8 gitu. Jadi BGTG, jadi pas saya ngelacak langsung ketemu ya. Nomor 2 teman-teman di video. Nanti cari nomor 2 Bro ya. Nomor 2 di sini nih. Ini kan 3 nih, ada 2 di sini. Nah, ada di sini teman-teman. Nah, BGTG soal di sini. Mana BGTG ya? Harusnya udah dibahas di sini nih. Tunggu sebentar teman-teman, saya cek dulu ya. Teman-teman lupa saya perbaiki teman-teman ya. Di sini nih. Di sini ya ada BGTG teman-teman ya. Silakan lihat ini aja BGTG di sini ya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke sini. BGTG sudah dibahas ya. Di nomor 2 ya, betul ya. Tadi saya lupa masukin. Ini karena kebanyakan judulnya, jadi saya hapus, lupa bahwa yang dibahas itu banyak di sini teman-teman ya. Silakan dicek nomor 2 ya untuk BGTG ya. Lanjut ya. BGTG berarti sudah ya. Terus dari Bro Ilham Muhammad ya. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Makasih ya Bro. Dari Bro Erlan Maulana ya, non MPP-nya sudah dibahas. Kalau dengan MLPL yang kembali naik sedikit, proses ke depannya gimana? Juga dengan GJCO yang sempat naik dikit tapi langsung kembali lagi. Terima kasih, sehat selalu, amin. Makasih ya Bro, nanti kita bahas untuk MLPL ya. MLPL ya. Mana nih MLPL kita bahas ya. Baik, dari Bro SCPNet ya, apakah sempat pada akumulasi di gula Om? Mohon penjelasannya gula ya. Nanti kita catat dulu gula ya. Gula, teman-teman. Terus dari Bro Wilhelm Kluk ya. Wasa ya. Wasa. Terus dari Bro Wes Meluk juga sahamnya Sultan Subang. Iya, lupa saya itu tempat itu ya, Sultan Subang ya. Makasih ya sudah ngingetin lagi. Lupa saya yang nulis keterangan tuh, kalau nggak ditulis begitu teman-teman, ini lupa. Siap hadir katanya. Makasih ya Bro Wis Melak ya atas komentarnya dan memberikan informasi kembali ya. Itu sempat dibahas bahwa itu adalah milik Sultan Subang ya. Jadi saya lupa mencatatnya teman-teman ya. Harusnya dicatat di setiap lukisan market ya. Mang AGS kapan momen naiknya katanya gitu. AGS ya, kita cek ya. Terus dari Bro Nur Aida Muna ya. Termasuk pemasaran LPD lupa punya saham ini udah profit tapi susah jualnya. Selamat satu, amin, makasih ya. Iya teman-teman, kalau LAPD kan saham itu ya, saham apa namanya? FCA ya. Jadi emang susah dijual teman-teman ya. Kadang-kadang beli juga susah teman-teman ya. Tunggu pembebasan aja teman, jadi akan lebih enak kalau pembebasan ya. Terus dari PT VTNI ya, VTNI ya, nanti kita bahas. Hadir sambil jualan, amin, makasih ya Bro Martabak Channel ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya. Ini VTNI yang kita bahas ya. Dari Telcel, saya selalu amin, saya selalu dan bahagia selalu, amin. Makasih ya Bro atas doanya. Terus dari budidaya cacing Jember ya. Oke, saham kaki ada ya. Nanti kita bahas lagi. Jadi dari Bro Masrul Rokobatin ya. Iseng-iseng baru masuk selis 1-2 minggu aja TP lah. Banyak-banyak bersyukur. Nanti teman-teman akan ditambahkan ya. Oke, betul teman-teman ya. Makasih teman-teman ya. Dari Bro siapa ini? Masita Darmayanti Sis ya. Sis Darmayanti ya. Makasih banyak atas saya nyangkut di ikan satu tujuan tapi setelah mendengar teman-teman.
untuk tidak, ya teman-teman ya. Kalau masih ada tanda kenaikannya, saya pikir situ akan mencapai ke arah situ teman-teman ya. Ataupun teman-teman mau average, nanti aja tunggu ketika dia koreksi mulai sudah dalam lebih dari 20%, silakan teman-teman average di situ gitu ya. Dan ingat, setiap masuk emiten itu jangan pernah all in ya. Dari Bro Mei ya, di Hari Fikri, saya sangat suka ini. Semoga ini. Amin. Amin amin. Dari Republik Indonesia ke-80, merdeka finansial ya. Merdeka finansial itu teman-teman ya. Jadi banyak versinya ya. Jangan merdeka finansial itu diartikan, banyak yang mengartikan bahwa saya sudah merdeka finansial gitu ya. Artinya sudah tidak, istilahnya tidak memerlukan apapun. Padahal ada yang menyebutkan bahwa merdeka finansial itu adalah ketika kita itu udah di titik di mana kita membantu orang, teman-teman. Intinya apa? Kebermanfaatan. Ketika teman-teman sudah menjadi bermanfaat buat orang, nah itu adalah kemerdekaan finansial, teman-teman. Jadi teman-teman sudah saatnya menjadi orang bermanfaat ya. Begitu teman-teman ya. Itu sih kalau yang ngobrolnya banyak duit gampang teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi banyak arti merdeka finansial itu bukan berarti kita sudah tidak, istilahnya, memerlukan apapun ya. Karena kan dasar manusia itu membutuhkan sesuatu. Tapi bagaimana kita itu bisa bermanfaat buat orang lain? Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak yang mengartikan seperti itu juga gitu ya. Jadi kemerdekaan finansial itu banyak versinya teman-teman ya. Ya teman-teman, makasih Bro Media di Fikri ya atas komentarnya, dan semuanya juga sudah saya baca dan sudah saya masukkan ke watchlist ya. Kaki nanti kalau belum di tanah love berarti sudah masukin ke daftarnya, baru kita akan bahas. Baik, kita mulai dulu teman-teman ya. BGTG tadi udah ya. Udah dibahas ya di nomor 2. Sorry teman-teman, sorry. Aduh. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya untuk emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada Raja, teman-teman ya. Raja nih, besok hari kemerdekaan ya. Raja berarti ini penyertaan, teman-teman, kalau Raja ya. Penyertaan kita bahas dulu Raja. Rukun Rahaja miliknya Mister Haha ya, Happy Hapsari. Jadi Raja ini pas banget ditanda. Saya bikin di sini selesai dulu teman-teman. Nanti kita akan pindahkan ke depan ya. Wow, kenapa ini? Nggak mau dibuka. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi tanda penurunan belum dilewati, masih posisi uptrend. Ini tanda kenaikan saya bikin di sini lagi. Ya, ini sudah tercapai. Saya anggap sudah tercapai karena saya akan bikin di sini baru, teman-teman ya. Nah, di angka saya tercapai dulu ya. Kenapa saya bikin baru? Biar kosong aja, teman-teman ya. Biar kosong aja, nanti kita juga masih diulas kok, teman-teman aja. Karena Raja ini masih punya target di level 3560. Nanti targetnya di sini nih, di agak pucuk dikit ya, di bawah pucuk dikit nih targetnya. Di angka 4030 teman-teman ya. Itu untuk Raja, kita cek Raja di sini. Raja, Rukun, Rahaja. Ini ada ketokohan. Jadi emiten yang ada ketokohan dan tokohnya baik, enak teman-teman ya. Nah ini sudah menyentuh di harga mahalnya ya. Sudah menyentuh di harga mahalnya, itu sudah tengah ke atas, dan targetnya pun memang agak tinggi dikit teman-teman, di angka 4 ribuan di sini nih ya. Angka 4 ribuan, 4050 itu untuk ini pucuknya teman, di sini pucuknya ya. Nah, sementara ini posisi EMA masih posisi di atas ya. Artinya masih posisi uptrend. Tanda kenaikan yang baru saya bikin walaupun di tanda yang lama. Nah, ini sudah mulai menutup nih teman-teman. Yang penting dia tidak lepas daripada 2620, cenderung kalau di atas sedikit masih posisi uptrend ya. Makanya ini tanda penurunan terakhirnya itu di MA 20. Ya, hati-hati kalau sudah menyentuh ataupun melebihi 2600 di sini ya. Cenderung dia akan turun kembali karena tanda-tanda penurunan sudah lumayan banyak ya. Nah, ini yang penting dia ditahan di MA 10, kalau nggak paling terakhir di MA 20 itu masih posisi uptrend. Nah, kalau sudah melebihi itu hati-hati dia bisa downtrend kembali untuk melewati MA 200-nya. Tapi mudah-mudahan juga MA 200 adalah sebagai garda terakhirnya ya. Nah, untuk posisi sekarang itu sebenarnya Bandar Poren lagi jualan 3 hari, Bandar Lokal pun sama. Tetapi kalau kita ukur teman-teman ya, pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Artinya si Bandar Lokal atau posisi Poren masih ada di dalam.
ya. Tapi untuk si bandar foreign di sini nih, ketika ngambil di sini tinggal sedikit lagi barangnya. Tapi untuk bandar lokal mungkin tinggal setengah lagi ya. Nah, dia ngambil sejak awal dari tanggal 29 Juli. Dia ngambil pas pembuangan sama teman-teman ya. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa emiten ini sudah mulai di harga premiumnya ya, sudah dari tengah ke atas dan targetnya tinggal sedikit lagi ke angka 4.000 40-an ya, 4.040-an teman-teman. Berapa persen lagi nih? Lumayan sih teman-teman gitu ya. 30 sampai 40%-an lagi lah teman-teman, lumayan ya. Oke, teman-teman, untuk raja masih ada koreksi, biarin aja dulu. Tunggu sampai dia betul-betul koreksi di MA10-nya. Kalau MA10-nya tidak ada pantulan berarti dia mau melanjutkan ke MA20. Yaitu hati-hati aja kalau sudah MA20-nya ya. Karena kenapa? Karena di sini ada hal krusial, ketika dia mulai jebol berarti dia sudah akan melanjutkan penurunan kembali. Nah, seperti sejarahnya itu ditahan di MA 200 lebih dikit. Nah, seperti dia dua kali, satu kali, dua kali, dia selalu memberikan reaksinya itu lebih dikit daripada MA 200. Oke, teman-teman, tapi selagi MA 200 maju ke atas, yang merah ini teman-teman ya, cenderung masih uptrend teman-teman ya. Oke, raja seperti itu untuk informasinya ya. Target tetap teman-teman ke angka 4.040-an ya. Lanjut ada ratu teman-teman ya. Kita cek ratu. Dari Bro Bocil GGWF ya, saham ratu. Ratu kenapa malah balik lagi ke 7.000 teman-teman ya. Ratu. Ada raja, ada ratu. Ya, teman-teman, saya pindahkan dulu tanda penurunan ya. Masih di sini, teman, masih aman di situ ya. Masih di situ, biarin aja. Kenapa dia kembali ke 7.000? Koreksi, teman-teman ya. Koreksian karena dia ada cenderung di sini kan ada nih, ada area penurunan di angka 6.900 teman-teman ya. Nah, per hari ini pun ketika dia memberikan reaksi penurunan, ternyata ngasih tanda kenaikan di angka 7.400-nya dan satu lagi di area 7575 teman-teman ya. Biasa teman-teman kalau sebuah emiten kalau sudah mulai harga agak tinggi dikit suka koreksi ya. Itu diberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau take profit, mau ngambil. Jadi banyak ada yang ngambil ketika sudah mulai tinggi gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kalau foreign itu suka ngambil kan di harga tinggi ya. Baru dia up kembali di harga tingginya. Makanya banyak pengikut foreign flow seperti itu. Jadi ketika ada isian harga tinggi pun masih bisa masuk. Kenapa? Karena mereka beranggapan foreign baru masuk. Jadi sebagai foreign flow pasti masuk di situ ya. Oke teman-teman, ini belum tanda penurunan yang saya bikin belum terjemput ya. Biarin aja dulu, berarti dia di antara 6850 adalah area supportnya. Apabila dia jebol hati-hati ya, sudah menunggu lagi di angka 6350 teman-teman untuk penantiannya. Dan untuk targetnya masih teman target utama di level 9275 ya, sedikit lagi ya. Tinggal berapa persen lagi teman-teman nih. Wajar kalau dia koreksi teman-teman nih. Tinggal 30% lagi dikit lagi ya. Selama penurunan ini beberapa hari ini ternyata si bandar lokal itu cenderung akumulasi. Percilinya 2 hari ini akumulasi ya. Jadi ketika diturunkan itu ternyata si bandar lokal akumulasi. Saya pikir sih kalau ada pantulan akan lebih enak lagi ya. Ini sengaja teman-teman, kenapa kalau turun kenapa ya? Karena masing-masing orang punya istilahnya punya keinginan. Ada yang udah dari bawah, ya udah sampai sini aja cukup lah gitu kan. Toh target tinggal sedekat lagi, biasanya seperti itu alasannya gitu kan untuk pada jualan. Dan akhirnya ketika jualan yang hajar kiri, kebetulan di kirinya ditahan sama bandar lokalnya, ya cenderung bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Kalau kita lihat domestiknya sebenarnya masih ada yang nampung si BK lokal ya, si JP, SQ sama si DP cenderung ngebuang aja nih masalah. Yang penting si bandar lokal sudah mulai masuk lagi ya. Walaupun di sini tempe ada teman-teman kita yang ngambil gitu kan. Terus untuk foreignnya ada si AK bagus teman 1,4 miliar. Tapi di sini terdeteksi net sell ya 604 juta aja. Jadi BK lokalnya ngebuang, BK foreign yang ngebuang, BK lokalnya ngambil. Begitulah teman-teman cara kerja market maker ya. Cenderung membuat kita itu selalu deg-degan teman-teman. Makanya kita harus fokus dengan tujuan teman-teman ya. Kalau tujuannya sudah mulai ya udahlah segini dulu sudah cukup, teman-teman pada bersyukur, akhirnya ya udahlah nanti juga dikasih lebih, pasti begitu teman-teman ya. Oke, untuk ratu kita cek di area sininya. Ratu
Radu. Mister H juga teman. Ini targetnya saya lumayan agak tinggi juga di sini teman-teman ya. Jadi saya targetnya itu memang di angka atas ya, di pucuk teman-teman. Tapi sebelum pucuknya saya pas pucuk banget ya. Kalau raja sebelum pucuk, kalau ini pucuk teman di angka 9.350-an ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sementara si Ratu ini walaupun ada penurunan cenderung sideways atas ya. Ternyata si bara lokal terus akumulasi. Foreign pun masih ada di dalam. Walaupun di sini terdeteksi ada pembuangan, tetapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Untuk koreksi-koreksi dikit wajar. Makanya jangan sampai lepas daripada angka 6850 ya. Itu adalah area penurunannya. Bila jebol angka 6850, berarti dia akan koreksi agak dalam dikit ke level 6350. Ya, itu cuman agak agak lumayan dalam juga gitu teman-teman ya. Karena si EMA 10 sudah mulai berada di tengah-tengah candle. Ya, kalau sudah mulai melewati candle ataupun EMA 10 sudah mulai berada atas candle, berarti dia akan turun agak dalam dikit juga ya. Nanti bisa ke level 5.500 lagi ya. Tapi nggak masalah, yang penting bandar lokal sama shipper masih ada di dalam. Itu yang penting teman-teman. Dan teman-teman dikit lagi kan sekitar 30%-an lagi ke level pucuknya ya. Dan ini masih punya harapan ke harga yang lebih tinggi lagi teman-teman, karena dia belum pernah menyentuh harga atap. Nah, emiten yang Mister HH teman-teman ya, Happy Hapsoro. Emiten ini cenderung emang milik bandar. Perhatikan sini ya. PRS-nya pasti rata-ratanya tinggi terus teman-teman ya. Makanya dia punya hukum kebebasan. Mau di harga ke harga lebih daripada 9.000 pun dia punya harga kebebasan. Artinya seperti itu. Jadi teman-teman ya, ukurannya biasanya kalau ketokohan itu ya kalau nggak pucuk ya stock split teman-teman ya. Maka saya selalu mengukur ketinggian emiten sebuah ketokohan itu dengan stock split teman-teman ya. Kalau sebelum stock split berarti masih posisi murah itu teman-teman ya. Tapi walaupun kondisinya seperti ini ketokohan, tetapi kita harus cuan juga gitu teman-teman ya. Maka ambillah ketika koreksi ya. Ambillah ketika koreksi agak dalam dikit, baru teman-teman bisa ngambil. Ini kan dikasih koreksi juga kan. Nah, tidak kemungkinan juga ini akan dikasih koreksi juga gitu kan. Makanya saya punya area-area penurunan sampai ke level 5975 ya. Bahkan ke level 55.000 pun masih ada. Oke teman-teman. Walaupun di area penurunannya ternyata bandar lokal sudah akumulasi kembali dan jauh sudah makin banyak barangnya teman-teman ya. Nah, untuk foreign pun sama, jadi dia masih posisi akumulasi walaupun ada pembuangan, cenderung masih banyak barangnya. Oke teman-teman, untuk kartu seperti itu ya. Lanjut ke PTRO ya. PTRO berarti bawaan ya. Jadi ada emiten satu komentar, dua emiten yang dibahas. Nah, untuk update-annya aja. PTRO hari ini ada pembuangan dari seorang bandar lokal sama si forennya. Bandar lokal ngebuang sedikit, nah bandar foren pun ngejual sedikit. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilan. Ini area penurunan, ada dua sama area penurunan sini. Satu di area sini, satu lagi di seekor kembarnya ya. Seekor kembar. Seekor merahnya teman-teman ya. Ini masih posisi kalau MA 10-nya kan masih berada di bawah candle, cuma lagi menuju ke depan aja ya. Belum bisa. Ini target yang kedua kalinya teman-teman ya, di level 4280. Kita cek PTRO posisi di mana. Ini sudah harga premium ya teman-teman ya. Ini berarti belum udah stock split ya. Ini tinggal nunggu aja si emiten ini harga atapnya mulai ke atas teman-teman ya. Karena biasanya kalau terus-terusan didorong suka ke atas juga teman-teman, kayak kasus di emiten apa gitu ya. Cenderung langsung ke atas lagi gitu ya. Ini harus ngebreak teman-teman. Kalau cenderung dia tidak bisa ngebreak area 4160-nya sama di area 4250, cenderung dia akan turun kembali gitu ya. Bisa ke level bisa ke level sini nih ya, MA 200 di angka 2850. Setelah ya tentunya harus bisa melewati ini dulunya. Ini juga lumayan teman-teman, kalau ke sini kan untuk menutup PR-nya teman, di sini di angka 3580. Cuman kalau dia mau menutup PR harusnya di sini yang ditutup kan di level 3200 sini nih. Kalau mau nutup gitu, ke kali sini sangat gede sekali gapnya. Itu gap pasti tertutup teman-teman ya, pasti tertutup. Makanya garda terakhir untuk penurunan itu di MA 200-nya. Hati-hati kalau sudah di MA 200 bisa turun kembali. Tapi tenang aja, ini emiten ketokohan. Kalau teman-teman dibawa ke bawah lagi cenderung harus bagus. Teman-teman bisa dibeli harga murah lagi. Jarang-jarang kan
emiten Mr. PP dibawa ke bawah lagi gitu kan. Kemarin habis stock split kan dibawa ke angka 1900, di up kembali. Nah, kalau sudah mulai lelah teman-teman pasti dibawa turun kembali ya. Ini juga siklusnya sampai 10 tahunan PTRO itu untuk stock split teman-teman ya. Jadi kemarin stock split itu untuk 10 tahunan ya. Kita cek di sini PTRO nih. Jadi targetnya nanti stock split lagi nih teman-teman ya. Selama ketokohannya masih ada ya cenderung dia akan bikin stock split lagi gitu kan. Ini berarti stock split yang ketiga, kalau terjadi lagi ya stock split yang ketiga kalinya gitu kan. Ini kan baru kedua kali ya. Nih stock split. Nah teman-teman ya, tuh ya. Tahun 2012, tahun 2025 ya. Siklus 10 tahunan, hampir 10 tahunan kan. Jadi ini targetnya agak panjang juga teman-teman. Ini bisa harga-harga lebih tinggi lagi, bisa dikali 10 kali lipat lagi ya teman-teman ya. Dari harga sekarang gitu kan. Coba aja ukur teman-teman ya, kemarin waktu di harga itu kali aja 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Cenderung dia itu harganya lebih tinggi lagi nantinya teman-teman ya. Oke, PTRO ini cenderung kalau harga 4.000 ya dikalikan aja 10.000 teman-teman ya, karena udah stock split gitu kan. Jadi cenderung segitu harganya teman-teman ya. Mahal banget kalau tidak ada stock split gitu kan. Nah, ini cenderung dia harus bisa ngebreak dulu ya area 4210-nya kalau pengen harga lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, secara akumulasi pun si bandar foreign terus akumulasi ya. Walaupun ada pembuangan tapi cenderung mereka itu masih banyak di dalam, dan barang lokal pun setelah jualan ternyata dia ngambil lagi. Jadi ada potensi harga lebih tinggi lagi teman-teman. Yang satu pucuk satu ini pucuk dua teman-teman ya. Hati-hati aja. Kalau terjadi penurunan berarti akan lumayan dalam, tapi kalau terjadi kenaikan ini akan lebih tinggi lagi, pasti lebih tinggi lagi teman-teman, karena ini milik ketokohan juga gitu kan. Cuman ya area hati-hatinya itu area sini nih, gap ini ya. Sama nanti garda terakhir di MA 200-nya. Cenderung dia masih kalau bertahan di MA 200 terus, maka akan ke atas lagi teman. Wajar kalau dia turun naik itu wajar teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ya turun lagi, ya turun lagi. Padahal kalau si emiten ketokohan itu cenderung seperti ini kan, naik turun lagi. Tapi dia tidak bisa melewati harga supportnya biasa teman-teman ya. Di sini kalau huruf di sini nih. Nah, cenderung dia akan naik terus. Jadi ketika dia sudah mulai turun melewati supportnya di sini 3.400 berarti akan turun ke bawah kan. Maka dijagain di MA 200-nya. Tetapi kalau dia cenderung turun lagi melewati support ini nih, yang ke 2560 cenderung dia akan turun ke bawah dulu untuk ngambil napas panjang lagi biar dia bisa di up lebih tinggi lagi. Ya teman-teman, untuk PTRO seperti itu ya. Lanjut ada BBYB teman-teman ya. BBYB. Kita cek dulu BBYB punya siapa di sini. Dari Bro CP Medar Pawarang, Bentang Pawarang ya. Widi review BB. Oh ini bukan saham Widi review punten gitu Widi itu ya. Punten bahasa sudah gitu ya, kalau nggak salah ya. Saya kadang-kadang kalau bahasa buhun teman-teman ya, bahasa buhun bahasa Sunda itu paham sih teman-teman, cuman kadang-kadang artinya itu ya. Nah BBYB target-target yang saya targetkan sudah mulai pada kesentuh teman-teman ya. Kemarin target di angka di tanggal 15.06 juga kesentuh. Saya kasih dulu tulisan tercapai dulu ya. Untuk bukti bahwa saya itu pernah ngebahas ini teman-teman ya. Itu aja sih nggak macem-macem lah teman-teman ya. Juga sama tanggal kenaikannya sudah mulai di break semuanya teman-teman ya. Ini target di sini juga target tanggal 4 tercapai juga bagus ya. Artinya emiten teman-teman berjalan dengan baik gitu ya. Nah tinggal satu lagi nih teman, ke atas ada nggak? Oh masih ada 494 teman-teman ya. Masih ada nih. Cuman saya sampai sini aja kayaknya teman-teman. Coba lihat deh BBYB sudah mulai pucuk nggak? Apa baru mentek teman-teman? BBYB, BBYB. Wah BBYB masih panjang perjalanan teman-teman ya. Ini bisa ke level 490 sama ke harga murahnya nih. Ini emiten 41,8. Ini antara milik Bandar sama milik Fundamental sama BYB itu ya. Makanya saya lagi ngukur dulu nih, apakah Bandar itu dari 30 ke bawah atau 50 ke atas teman-teman ya. Kita lihat nanti nih untuk pembuktian BBYB ya.
Jadi saya harus punya yang namanya batas bawah kepemilikan untuk P/R rasio, teman-teman. Sebab tadi kan di angka saya yakin yang 50 ke atas untuk P/R rasio rata-rata itu P/R rasionya ya itu milik bandar. Artinya kalau milik bandar cenderung dia akan mengalahkan harga fundamentalnya. Mau fundamentalnya jeblok, tapi kalau milik bandar aman, teman-teman ya. Mau sebagaimanapun dia fundamentalnya bagus, teman-teman ya. Kalau kata bandar pingin ke bawah, pingin ke bawah. Tapi kalau sudah pingin ke atas akan mengalahkan harga wajarnya, ya. Artinya makanya saya bilang harga wajar itu akan dikalahkan dengan harga bandar, teman-teman. Itu hitungan secara angka, contohnya cuma 10, tiba-tiba kalau bandar pingin ke angka 30 bagaimana gitu kan. Cenderung punya kebebasan, makanya ukurannya itu kadang-kadang saya suka dengan lukisan market maker enak teman-teman ya. Oke, ini lagi posisi ke atas, artinya masih posisi uptrend. Nah ini juga sama teman-teman, liku-likunya nikmatin aja ya. Kadang-kadang dia kan sudah naik gitu, turun kembali, di bawah turun kembali gitu kan. Nah teman-teman harus bisa menikmatin itu ya, jangan sampai baru turun sedikit aja sudah wah turun nih katanya gitu kan. Oke, tadi tanda kenaikan, tanda penurunan saya bikin lagi di sini ya. Di 258 adalah tanda penurunannya. Di level 286 pun agak penurunannya. Dia sudah ngasih tanda kenaikan ya di kemarin di tanggal berapa, tanggal 13 ya. Ada sedikit tanda kenaikan, saya kasih warna-warna biru ya. Nah, apabila dia turun teman-teman ke level 286 itu untuk menutup PR gap-nya masih aman. Ke level MA20 274 untuk sementara ini ya masih aman. Kecuali kalau sudah mulai jebol, hati-hati di angka 258-nya. Ya, itu bisa diturunkan ke MA 200-nya gitu kan. Ya, maka garda terakhir adalah MA 200 ketika uptrend seperti ini. Nah, kemarin kan sudah melepas MA 200 tapi ditaikin lagi. Bagus teman-teman. Ini ketika naik seperti ini harus koreksi, teman-teman. Nikmatin dulu koreksiannya. Tapi jangan sampai lepas support di sini, area sini nih. Kalau sudah lepas support sini berarti dia akan menjalani penurunan. Nah, warningnya itu di sini nih karena ada seekor kembar di sini ya. 242. Bila sudah nyampe sini warning, teman-teman. Artinya sedikit lagi ke garda pertahanan terakhir gitu kan di sini. Atau biasanya dia tidak bisa melewati angka 282 di sini, teman-teman. Cenderung akan di up kembali. Jadi kalau dia koreksi ke level sini saya bilang masih aman gitu kan. Karena satu masih ditahan di MA20-nya, yang kedua dia tidak keluar daripada MA20-nya. Jadi cenderung masih aman. Nanti kalau BBYB ini sampai ke angka 384, saya akan cari lagi di atasnya, teman-teman ya. Biar terselesaikan satu persatu dulu. Nanti setelah ini kasih tahu saya ya kalau sudah mulai menjemput 380 ya. Posisinya harusnya ini koreksi dulu akan lebih baik lagi. Kalau koreksi akan lebih baik lagi. Tapi kalau naik ya silahkan aja. Nanti kita akan cek lagi ya untuk tanda kenaikan sampai mana. Bahkan dia bisa sampai ke level 563 teman-teman ya. 563 ya. Jadi bisa ke harga murahnya. Bahkan 563 itu selama 10 tahun itu harga murah. Ya. Ini bisa di up kembali teman-teman ke harga level paling tingginya. Karena apa? Karena dia belum pernah menyentuh harga over. Jadi suatu saat akan ke sini. Tinggal teman-teman mampu enggak bertahan untuk ke arah situ. Itu teman-teman yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Oke teman-teman, untuk BBYB ya masih posisi uptrend dan lagi bagus teman-teman ya. Pungutan bandar forennya keren ya, di sini foreign keren banget, bandar lokal pun keren banget. Smart money karena sudah jualan di area sini sebagai pengangkat gitu ya. Maka dia kalau dia cenderung dia sideways atas akan terlihat lagi nanti smart money-nya ngambil lagi enggak. Kalau cenderung ngambil berarti cenderung akan di uptrend kembali ke harga yang lebih tinggi lagi, bisa sampai ke harga murahnya di level 540-an teman-teman ya. Itu untuk BBYB. Oke, BBYB sudah ya. Setiap target sudah mulai dilalui dengan baik. Tinggal satu lagi 382. Kalau posisinya bandar lokal sama Sipolan terus dia memanipulasi harga, saya pikir sih akan ke arah sini ya. Tapi dengan catatan kalau dia koreksi nggak usah khawatir. Selama dia tidak jebol area 260 ya. Karena kalau ini garda terakhir kan MA 200, makanya kalau ingin naik harus ditahan di angka 258, lebih dikit di angka MA 200 di sini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BBYB. Lanjut ada bumi teman-teman ya. Bumi berarti penyertaan teman-teman ya. Bumi, bumi. Bumi sudah melewati tanda penurunannya, hati-hati ya teman-teman ya.
Ini sudah melewati tanda penurunannya, saya hapus aja ya. Kalau sudah melewati target penurunannya, target penurunan selanjutnya ada di angka 99. Tapi di sini ada support nih teman-teman ya. Di angka 105 ada seekor gambar itu support ya. Itu biasanya agak kuat dikit ya. Berarti kalau kejebol sudah mulai mau turun kembali. Posisi MA sudah mulai berada di atas candle ya, baik MA10, MA20 sama MA200-nya. Jadi masih sekarang itu dalam posisi downtrend dulu ya. Tanda kenaikan saya bikin sengaja buat nanti sudah mengukur dia sudah mulai di level mana gitu ya. Kalau sekarang dalam posisi dia turun dulu karena MA10 sama MA20-nya berada di atas. Kecuali kalau besok ada hentakan dem langsung ke arah sini, nah saya pikir itu akan cenderung akan up kembali ya. Karena si Bandar Foren setelah jualan ternyata masuk lagi nih hari ini 14,5 miliar ya. Kita cek Foren tanggal 15 ada CSS 11 miliar dan barang lokal pun cenderung sudah mulai ngambil lagi. Kalau mau ngambil bagaimana? Biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Biarkan dia berjalan di relnya dulu tanpa dia keluar daripada MA10-nya. Cenderung dia harus konfirmasi satu kali ya. Ketika naik menembus MA210, bila tidak terjadi penurunan lagi dan cenderung walaupun turun ditahan di MA10, berarti dia akan uptrend kembali untuk menyusul MA200 lagi. Kita cek bumi, lokasi di mana? Lokasi bumi di mana? Lokasi bumi. Ya, masih posisi di harga murahnya, teman-teman ya. Ini 61 milik Bandar. Masih ada potensi teman-teman ke level 150 160 lah. Ya kemarin kan tidak sanggup nih ya di angka 136-nya, malahan cenderung dia tidak sanggup ke angka 170. Bahkan sekarang ini empetan gocapan ya teman-teman, hati-hati ya. Bisa dibawa ke bawah kembali ini ya ke angka gocap atau di harga murah di angka 70-an teman-teman ya. Tapi ini cenderung disukain sama Foren karena bid dan opernya tebal teman-teman ya. Nah per hari ini pun si Bandar Lokal sudah mulai ngambil lagi gitu ya. Ya teman-teman, cenderung kalau ke angka sini sih masih bisa 140 teman untuk bumi ini ya. Kemarin dia coba ngebreak lagi tapi nggak kuat ya. Karena si Bandar Lokal sama si Foren lagi jualan dulu nih teman-teman ya. Jadi si Bandar Foren sama si Bandar Lokalnya belum ngambil yang signifikan teman-teman ya. Makanya biasanya teman-teman Foren Pulau itu kalau ngikutin biar dia masuk dulu seminggu 2 minggu gitu teman-teman ya. Baru dia berani masuk. Nah tapi segala catatan Smart Money sudah berkumpul dengan baik di sini nih ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, hijau juga sudah mulai banyak hijaunya. Saya pikir kalau sudah mulai ada Smart Money 3 kali atau 2 kali hijau, 4 kali gitu teman hijau dan semakin tinggi, nah itu saatnya di up kembali bisa ngeberi lagi MA200-nya. Tetapi kalau tanda kenaikannya tidak sanggup ditembus, ya teman-teman harus pasrah untuk menutup PR-nya di level 100, PR-nya di angka 92 dan ini nih tanggal 8 tanggal 9. Saya pikir pengen kesini aja dulu gitu kan. Karena ini istilahnya ini targetnya istilah target keramat teman-teman karena waktu mantulnya ISG itu dimulai tanggal 8 tanggal 9 dan terjadi open gap semuanya ya. Hampir semuanya open gap di tanggal 8 tanggal 9, disitulah dipacu kenaikannya. Ada yang sudah kembali untuk menutup PR market makernya, ada yang belum. Nah, salah satunya bumi itu belum ya. Tapi sampai ISG lumayan tinggi, belum diturunin lagi ya. Tapi ini sudah mulai teman-teman. Kecuali kalau dia ngebreak lagi teman-teman ya. Karena support di sini sudah mulai jebol teman-teman, artinya sudah mulai downtrend ya. Hati-hati aja kalau mau ngambil, tunggu aja sampai betul-betul siapa sebelumnya di bawah candle kembali. Oke teman-teman, tapi sebagai informasi hari ini kembali tanggal 15 ya si Foren sudah mulai masuk 14,5 miliar sudah net buy ya. Ada AK yang bagus juga, TP juga bagus kan, tapi bagus di sini kan teman-teman ya. Tapi sini SS Bandar Foren KW pun sudah mulai ngambil ya. Domestiknya juga ada si SS, jadi SS domestik sama SS lokal cenderung ngambil dan broker juga bagus YB, ZP, AO yang ngambil. Saya pikir sih bisa lah orang ngebreak ya ke level 117 lah teman-teman ya kalau ada pengambilan seperti itu. Cuman kalau dia tidak sanggup lagi bertahan di MA 200 ya cenderung dia akan dibawa ke bawah kembali teman-teman ya. Tenang aja, bumi ini disukain sama Foren, jadi nanti kalau mau ngambil ketika Foren banyak ngambil, saya pikir itu tandanya untuk uptrend yang lebih tinggi lagi, bisa ke level sini teman-teman nih, 1900 atau enggak 200, atau nanti mungkin di harga standarnya yang 150-an, teman-teman ya. Oke, untuk bumi seperti teman-teman ya, jadi masih ada potensi penurunan, tapi dalam penurunan ini cenderung diambil sama Bandar Forennya. Jadi jangan sampai dia tidak mampu untuk gebrik di area
112 ya. Kalau cenderung dia hanya disedaukan aja, cenderung dia akan turun kembali gitu. Ada bumi, ada sorry, 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 sorry. Ada bumi, ada humi, teman-teman ya. Kita cek humi siapa yang menanyakan. Dari Bro Reza ya, Ahmadi ya. Boleh bahas humi apa milik bandar atau pasar? Humi ya. Humi. Humpus. Ini ketokohan sebenarnya teman-teman si Humi. Cuman tokohnya yang tidak bersahabat dengan market, teman-teman ya. Ya. Jadi Humi ini adalah ketokohan, cuman tidak bersahabat dengan market ya. Kayak Mister HH, Mister PP, Mister HT, Bakri oke lah teman-teman ya. Kalau grup Bakri oke juga gitu ya. Grup Jarum apalagi bagus gitu teman-teman ya. Bagus lah gitu kalau grup Jarum juga. Cuman ini kalau ketokohan di Humi ini cenderung tidak berpihak kepada cenderung dia tidak ada yang ahli untuk mengurusinnya teman-teman, untuk dijagain di harga tertentu gitu kan. Bahkan si pemilik emitennya sering jualan, itu yang jadi masalahnya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat untuk si Humi ini adalah milik fundamental 7.07 ya. Nah kita cek di sininya teman-teman ya. Karena Humi ini belum genap 3 tahun, maka saya tidak akan menghitung harga wajar untuk yang sebenarnya. Hanya ada harga wajar sementara ini teman-teman. Kemarin kita hitung harga wajar sementara ya. Di angka 8 satuan untuk kuartal 4-nya. Kita cek Humi di sini nih. Humi. Mana gak keluar-keluar teman Humi. Nah, keluar. Kita cek insider dulu ya, dia jualan gak nih? Kadang-kadang kalau sudah 8 bulan itu kan dibebaskan ya. Tuh kan nge-sale mulu teman, dua nih. Bulan Mei, Juni, Agustus, tanggal 13 Agustus aja masih nge-sale. Walaupun kecil sih gitu kan, cuma 175 juta lembar gitu kan. Sekitar 17 ribuan nih teman-teman ya. Cuman yang nge-sale mulu, makanya saya bilang ini tidak bersahabat dengan retail teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya kan untuk Humbos itu kan milik Mister Tommy teman-teman ya, Mister Tommy. Mister Tommy jadi dia cenderung ketokohan sih, cuman ya tokohnya tidak bersahabat itu aja teman-teman ya. Si Humi tidak bersahabat aja dengan tokoh ya. Ini untuk jumlah masyarakat pun kecil sekitar 15 teman-teman, cuma 15% doang, kecil kan. Ya teman-teman, Humi ya. Jadi ini milik fundamental, nanti kita hitung untuk fundamental setelah 3 tahun. Posisi ini emiten yang di-up duluan ya. Artinya dia sudah mendapat cuan duluan, sekarang sudah dijatuhkan ke istilahnya ke mekanisme pasarnya. Rata-ratanya 7 milik fundamental dan sekarang rata-ratanya berapa, teman-teman ya? Berarti dia harus memperbaiki fundamentalnya. Di angka 6 ya. Jadi rata-rata 7 di sini 6.52 artinya cuma 0,5 aja, teman-teman ya. 0,57 lah teman-teman. Jadi masih kondisi sedikit agak murah lah teman-teman ya. Nah kalau kita lihat nih ya, ini cenderung masih uptrend ya. Saya kasih tanda kenaikan di sini teman-teman di angka 70 yaitu tanda kenaikan. Di atas ada nggak? Ada angka di angka 86. Perhatikan teman-teman ini cenderung didatarkan tapi tidak mau menembus area tanda penurunannya ya. Kalau masih menyentuh dengan body nggak jadi masalah, kalau nyentuh teman masih aman gitu ya. Kecuali kalau sudah ngeblong teman-teman ya. Dia bisa jatuh ke area sini teman-teman di angka 59. Tapi kalau dia cenderung dipantulkan di area MA20-nya, ini masih posisi uptrend dan masih posisi aman. Karena MA200 pun sudah mulai menuju ke atas. Cuman ada cumannya. Bandar lokal kan lagi jualan dulu nih sama Poren ya. Tapi mereka belum habis semuanya. Teman itu aja. Jadi dia didatarkan dulu. Kalau ada smart money masuk itu akan lebih keren lagi. Ingat ini emiten gocapan. Suatu saat kan akan kegocap kembali teman-teman ya. Apapun alasannya seperti itu ya. Tapi untuk sejak sekarang ini posisi sekarang ini masih posisi uptrend. Cuma hanya bandar lokal aja yang jualan sama bandar Porennya. Tapi dia juga jualan tidak terlalu banyak. Artinya masih ada barangnya lah teman-teman ya. Terakhir mereka jualan semuanya ya. Kita cek domestik ada teman-teman kita yang masuk. Kayaknya pada naruh sebelah kiri deh ini teman-teman. Jadi pada pada antusias naruh sebelah kiri dihajar lah sama si bandarnya ya. Nah Polen sudah masuk si BK ya, CC keluar sama si AK tapi BK masuk lumayan lah. 2,5 juta juga lumayan, 377 lot ya. Kecil amat si BK yang ngambil.
Oke, teman-teman ya. Nanti kembalikan dulu dia di EMA 10 di bawah candlenya, mungkin itu akan lebih baik lagi ya. Target tanda kenaikan 70 dan targetnya di angka 86. Apabila terjadi jebol teman-teman MA 20-nya hati-hati ya. Bisa sampai jebol ke angka 59 dan garda terakhir adalah MA 200. Karena di atas MA 200 ada tanda penurunan, di bawah pun ada di angka 53-nya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi cenderung si Bana Lokal lagi jualan dulu ya. Tapi kalau dia jualan di harga asing nih, teman-teman, cenderung akan baik. Kenapa baik? Berarti dia sembari jualan ya jagain harganya di sini di angka 65-nya, 6665 gitu kan. Cenderung di harga ditahan di harga situ. Nanti kalau sudah terkumpul modal lagi dan siap-siap akan uptrend kembali ya dia pasti ngambil barang lagi di area 65 sama 66-nya, teman-teman ya. Makanya dia cenderung bagus kalau kondisi dia sideways atas gitu. Apalagi sideways-nya itu masih di atas MA10 sama MA20. Itu cenderung baik karena untuk koreksi, teman-teman ya. Teman-teman untuk Humi ya kalau ditanyain milik bandar milik, siapa, ini milik fundamental. Cuman secara ketokohan, tokohnya tidak bersahabat dengan retail gitu aja teman-teman ya. Karena cenderung kan tadi tahu sendiri kan dia malah jualan gitu, walaupun kepemilikan masyarakat kecil, tapi kalau si pemilik emitennya jualan ya cenderung tidak baik juga ya. Jadi si bandar juga malas untuk memaaf harganya teman-teman ya, kalau cenderung mereka tuh jualan terus. Karena market mereka itu kalah dengan pemilik emiten. Bila dalam perjanjiannya tidak diapa-apain tiba-tiba dihanguskan gitu ataupun bukan dihanguskan, dihajar sama pemilik emiten, ya tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Karena yang paling banyak punya barang itu adalah pemilik emiten sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Humi seperti itu ya. Lanjut ya. Ada emiten JPFA ya. Penyertaan berarti teman-teman ya. JPFA penyertaan. Ya, posisi lagi downtrend teman-teman ya. MA 200 sudah di bawah, maaf sudah di atas candle, MA 10 sama MA 20 pun demikian. Bandar lokal foreign pun cenderung demikian ya. Lagi terus dibuang teman-teman nih. Ini ada CC, tapi yang ngambilnya bagus nih teman, CC sama si LG ya. JP juga ikutan untuk domestiknya nih. Keren juga yang ngambilnya teman-teman. Si LG masuk ya, tapi cuma sedikit, cuma 5.000 doang. Nah, kalau dari candle kecilnya teman-teman ya. Bila mana dia menjebol area sini nih. 1400 cenderung dia akan downtrend lebih dalam lagi ya. Tapi kalau cenderung dia dijagain teman-teman di level sini nih. Nah, kan ada si kembar ya di sini nih, si ekor kembar. Dia masih aman untuk masih posisi istilahnya nggak bakal downtrend lagi gitu ya. Cuma kalau sudah mulai jebol hati-hati ya ke jebol support sini nih. 1425-nya ya. Saya bikin tanda penurunan lagi di sini ya. Nih. Mudah-mudahan tidak jebol ya. Itu kan ada si ekor merah. Kita gedein dikit ya. Ada gap kecil di angka 1645. Ada gap kecil juga di level sini teman-teman. Nah, ini gap kecilnya. Kenapa saya bikin tanda yang terkecilnya? Nah, untuk menahan teman-teman ya. Kalau dia terjadi kenaikan, cenderung bisa melewati, cenderung sudah mulai bisa di-up kembali gitu ya. Dengan syarat ya dia harus bisa menembus MA10 sama MA20-nya gitu ya. Cuma ini MA10 sama MA20 cenderung agak jauh dikit ya. Makanya hati-hati aja, biasanya hanya KTN sementara. Nanti apabila ada kenaikan sementara ke angka 1645 cenderung tidak mau didobrak juga, berarti dia cenderung akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai ngedobrak dan bisa melewati 1725 satu tik lebih dikit. Sampai link saya pikir ke MA 200 itu sangat mudah sekali kalau sudah bisa melewati 1740 lah teman-teman ya. Dengan catatan ya si Bandar Poren harus masuk juga gitu kan. Nah, si Bandar Poren sekarang lagi jualan dulu nih ya, baik bandar lokal ataupun pernah jualan. Hanya bandar lokal aja ada pengambilan sedikit ya. Tapi di sini terdeteksi bahwa walaupun jualan dan pengambilan sedikit, yang ambilnya broker keren juga teman-teman. Apalagi sudah mulai dikasih tanda untuk hijau. Makanya kenaikan sementara bisa ke level 1645. Kalau dia bisa jebol teman-teman ya cenderung ke angka 1730 aja teman-teman ya. Cenderung dia akan uptrend kembali ya untuk menyusul MA 200-nya. Kita lihat JPFA ini posisi di mana. Ini lagi buangan dulu teman-teman ya. Tuh kan teman-teman ya.
Dia cenderung kalau dari candle sih cenderung turun ya. Makanya supportnya di sini nih terkuatnya 1000 ya, di angka 1000-an. Nanti kalau dikasih 1000 teman-teman ambil aja gitu kan. Ini kan 1400 aja ini belum teman-teman ya. Belum menandakan ada penurunan yang lebih baik lagi. Belum ada menyatakan dia akan turun lebih dalam ya sebelum dia melewati supportnya di sini nih. Ya, kalau dia tidak jebol area supportnya berarti kan double bottom ya. Cenderung akan naiknya akan lumayan gitu bisa ke level sini kembali ke angka 1700 kembali. Tetapi kalau dia cenderung dia malah ngejebol 1400-nya ke level 1380 maka di angka 1000 itu menanti ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, Nah, biasanya kenaikan sementara itu tidak bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya. Mulai ini kan sudah tidak bisa dijebol nih sama sini kan. Terjadilah penurunan. Nanti juga sama. Makanya saya bilang ini tanda kenaikan sementara bisa sampai sini. Apabila sudah mulai dijebol kan bisa bisa ngejebol area 1725 cenderung uptrend. Tetapi kalau tidak bisa ngejebol area sini aja cenderung dia akan turun kembali, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini masih ada potensi penurunan karena SMA10, SMA20 berada di atas candle dan MA200 pun demikian ya. Dan ada ketidakmampuan ketika dia akan menembus MA200-nya di tanggal 22 Juli ya. Ketika dia tidak punya kesanggupan maka diberikanlah turun kembali, dicoba lagi, ternyata tidak kuat juga akhirnya diturunkan. Kenapa dia harus diturunkan? Harus ngambil tenaga dulu teman-teman ya. Biarkan si bandarnya jualan dulu untuk mendapatkan dananya. Nanti setelah pas dia dapat dana, cenderung akan akumulasi lagi. Setelah dia cukup akumulasinya, maka dia akan memaaf harga. Nah, tapi kecenderungan si JPFA ini ternyata bandar itu sembari memaaf harga. Jadi sembari naikin, sembari maaf harga, sembari nurunin nanti sembari jualan. Begitu teman-teman ya. Hati-hati karena sudah mulai jebol support di sini sudah mulai jebol nih tanda penurunannya. Oke, jadi JPFA masih ada cenderung penurunan, jangan ngambil dulu. Kapan mulai ngambil? Tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya di bawah candle kembali. Baik di angsur dia naikin ke atas atau cenderung nanti di sideways-kan dan CMA 10-nya yang kejemput candle, teman-teman ya. Oke, untuk JPFA seperti itu ya. Masih ada potensi penurunan karena si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu. Tapi smart money sudah berkumpul. Nah, mudah-mudahan nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 1645 atau nanti ke level 1575 teman-teman ya untuk kenaikan sementaranya. Lanjut ada MTEK teman-teman ya. Teman kan tulisnya begini MTEK ini. MTEK harusnya nulisnya gini nih MTEK dari Bro Robi ya. Bro Robi, Bro Rizda dan Bro Suratanbak ya. MTEK itu begini bro. Nah, MTEK dari Bro Rainbow Cake ya. Sorry ya baru dibahas ya karena kadang-kadang MTEK itu nulisnya bagaimana ya gini MTEK teman. Nah, itu ya. MTEK katanya. MTEK, ini tangga kenaikan saya sudah ditembus teman-teman bahkan ke kenaikan tercapai. Kenaikan yang saya ketiga kali pun di sini nih tercapai juga kan di sini teman-teman ya. Kita bikin pencapaian dulu aja ya. Biar ada sejarahnya teman-teman ya. Ini afternya terlalu bagus afternya teman-teman. Nanjaknya terlalu bagus ya. Sudah 100% teman-teman ya. Keren ya. Yang punya MTEK udah keren 100%. Oke, kita cari tanda penurunan. Yang selanjutnya di level 880 area penurunannya. Itu kondisi masih aman ya. Kita caki dari sini nih. Untuk saat ini masih aman bila dia turun ke angka 755 ya. 755 masih aman. Ini juga tanda kenaikan sudah tercapai. Saya hapus dulu. Nah, saya bikin kenaikan yang baru di mana di sini, teman-teman. Nah, ini kenaikan yang baru di angka 1025, teman-teman. Ada kenaikan yang barunya. Nah, kalau dia koreksi akan lebih baik lagi untuk ambil tenaga, teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 1110 ya. Kita cek MTEK. Ya, masih ada potensi, teman-teman ya. Masih ada potensi ke harga tengah di sini nih. Sini kan ada satu lagi nih. 1158 ya di target garis ini nih. Cenderung dia punya target di area sini. Makanya dia kalau dia cenderung koreksi itu akan lebih baik lagi. Jadi dia ngebreak dulu sebentar ke level 1200 atau enggak 1100-nya, lalu dia koreksi akan untuk ambil tenaga dia akan lebih baik lagi. Saya punya sampai ke target mana? Ya sampai sini doang dong teman-teman saya.
Nanti kalau sudah ketembus baru saya kasih target yang lainnya ya. Posisinya lagi bagus teman-teman nih. Bandar lokal sama Siporanya akumulasi terus ya. Walaupun ada pembuangannya sedikit aja. Kita cek di tanggal tahun berapa sih ini? Tahun 2023 ya. Nanti teman-teman targetnya seperti itu ya. Oke, kita tinggiin dulu, kita gedein dulu, siapa tahu ada yang bisa diharapkan. Satu di sini teman-teman tanda kenaikan ya. 1190. Lanjut, ada di level 11290 tanda kenaikan. Nanti targetnya di sini nih. Di bawah ini aja ya. Nah, 1800 teman-teman. Apakah bisa ke sini? Kemana aja bisa ke sini teman-teman. Tidak yang tidak mungkin teman-teman di saham itu ya. Oke, sampai sini aja. Berarti di sini ada kekosongan. Ada kekosongan tanda-tanda kenaikan. Kalau kita gedein lagi, ada peluang nggak? Oh, ada sedikit gap di sini teman-teman. Nah, untuk napas lah teman-teman ya. Nah, targetnya sini ya, di angka 1795-an. Ya, kita fokus dulu ke target kenaikan dulu teman-teman ya di sini nih. Ini yang karyanya itu MA200 sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Makanya kalau dia koreksi itu akan lebih banyak. Kalau dia koreksi kan udah 100% ya. Sebelum mendingan koreksi dulu deh gitu. Tapi kalau forennya cenderung terus akumulasi, bandar lokal akumulasi, jadi ke target-target selanjutnya ke 1800 aja masih bisa teman-teman. Harga tengah aja nih 1800 harga tengah kan. Masih bisa teman. Tapi dengan catatan dia harus koreksi dulu akan lebih baik lagi. Tapi dia mah cenderung rally ya teman-teman naiknya. Tuh rally aja terus ya. Walaupun ada koreksi hanya sebentar aja. Makanya dia koreksi suka agak dalam dikit bisa menyentuh MA10-nya di sini teman-teman ya. Terus dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Karena si bandar lokal sama si cenderung terus akumulasi teman-teman. Oke teman-teman untuk MTEK bagus ya, cenderung masih uptrend. Target selanjutnya akan di level 1100 dan di angka 1195 teman-teman ya. Target agak jauh dikit di angka 1800 yaitu di harga tengahnya di sini. Ya 1800. Oke. Untuk MTEK bagus ya. Ada Elsa teman-teman ya. Ada Elsa dari Bro Henry ya. Elsa hari ini sudah sampai harga 500. Apakah bisa lanjut ke 550 dan bahkan ke harga atap di angka 600. Saya kasih tanda lep. Elsa sudah 500 kemarin, apakah bisa buat lanjut ke 550? Baik. Kita langsung lihat Elsa. Elsa, keren banget teman-teman Elsa ya. Kita cek di sini dulu teman-teman ya, posisi ini. Kalau ada di posisi enak teman-teman, posisi masih di mana gitu ya. Ya, Elsa posisi lagi uptrend teman-teman, uptrend ya sini nih. Dari tahun berapa nih? Tahun 2020 terus naik aja. Ada koreksi di sini kan, tapi tidak jebol supportnya di up lagi. Sini ada atap, bukan atap, ada harga tertingginya 539. Di sini ada harga pucuk di angka 605 dan atapnya di angka 635. Nah, teman-teman posisinya kan sekarang tanda kenaikan sudah mulai disentuh nih, teman-teman ya. Bandar lokal akumulasi, bandar foreign pun akumulasi. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, perhatikan di sini hijaunya lebih banyak. Artinya cenderung dia lagi memanipulasi harga. Mau naik, mau turun, tetap akumulasi, teman-teman ya. Tanda penurunan belum satu pun dijemput dan tanda kenaikan sudah mulai dijemput. Apakah bisa ke 550? Harus tunggu konfirmasi satu kali lagi teman-teman ya untuk melihat kenaikan. Tapi kalau melihat dari pungutan bandar lokal sama Siporen ya ini cenderung akan uptrend teman-teman ya. Apalagi ini harga wajar di angka 500 sama 447 kuartal 2-nya ya. Kalau dari harga wajar sekarang sudah mulai mahal, tetapi ingat di atas harga bandar, di atas harga wajar itu ada harga bandar. Jadi cenderung dia akan mengikuti harga bandarnya lebih daripada harga mahalnya. Bisa ke level target saya 550 ya. Itu target saya 550 dan dia pasti ngebreak area harga tertinggi sebelumnya. Bila mana tanda kenaikan yang terakhir di angka 530 tidak jebol, berarti cenderung dia akan ngambil napas kembali ke bawah.
Tetapi kalau sudah mulai jebol dan mencapai targetnya, saya pikir itu tanda-tanda kenaikan yang lebih tinggi akan terjadi, bisa ke level 625 sama di angka 700-an, teman-teman ya. Ini 700 adalah harga tertingginya dari saya, harga tertinggi dari saya, dan dia belum pernah menyentuh harga atap. Suatu saat dia akan melebihi harga tertinggi yang baru. Nah, ini bagus teman-teman, pungutannya lagi bagus baik Bana lokal ataupun foreign. Jadi dia harus nge-break dulu area sini, teman, target saya di sini nih. Bila tidak sampai targetnya, berarti dia akan turun kembali. Tetapi kalau dia sudah mulai bisa nge-break area 5550 sebagai target keempat, ya, cenderung dia akan ke harga 700 sampai ke angka minimal ke 625 deh, teman-teman ya. Jangan ke tinggi-tinggi dulu ke 705, tapi ke 625 aja dulu. Oke, untuk ESA pengujian lagi bagus, secara MA pun tinggal nunggu konfirmasi satu candle lagi. Saya pikir situ akan ada tanda-tanda kenaikan. Dan targetnya di angka 550 apabila di harga 530 tidak sanggup tembus dengan body, berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali lagi untuk ngambil tenaga lagi. Dan step by stepnya tidak pernah dilalui untuk step penurunannya. Perhatikan di sini ketika turun dia up, turun lagi tapi tidak melebihi ini. Dia tuh di atas, turun lagi tidak melebihi ini. Berarti juga kalau dia ke atas tidak bisa melebihi area 480, uptrend sudah terjadi, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu secara teorinya. Terkadang di tengah jalan tiba-tiba bandar keseleo, teman-teman ya bisa jadi diturunkan lebih dalam lagi sampai bisa 15% gitu kan. Naiknya susah, turunnya dengan sangat mudah. Itulah saham teman-teman ya. Ya teman-teman ya, cenderung nanti kalau bisa melewati target keempat, berarti dia sudah melebihi harga wajarnya. Artinya walaupun sudah mahal, berarti di situ market maker sudah memberlakukan harga wajar akan melebihi, harga bandar akan melebihi harga wajarnya. Secara MA pun, secara punda chart pun ya, sekarang posisi lagi di posisi premium teman-teman ya. Hanya butuh melewati 530 aja untuk bisa uptrend kembali ke harga pucuknya dan bisa melewati harga pucuk terbarunya. Oke teman-teman, untuk si Elsa seperti itu ya. Pengutannya keren ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kondisi dia istilah sideways dikit wajar teman-teman ya. Ataupun turun-turun dikit wajar ya. SMBR, kita cek SMBR ya. SMBR. Dari Bro Andrianus Rinaldi ya. Update saham SMBR ya. Baik, kita coba untuk SMBR. Semen Batu Raja ya. Ini posisi uptrend teman-teman. Cuma nih tanda penurunan saya kenaikan ya. Sudah dilewatin. Cuma dia turun lagi. Saya bikin tanda kenaikan lagi ya. Di sini nih. Di angka 31. Nah, kemarin waktu penaikan di sini kan terlewati nih. Ternyata dia nggak kuat ya. Kalau pas ini nggak kuat ya. 322 berarti level paling kuatnya di sini teman-teman. Beberapa kali coba tidak tembus. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. 8 kali melakukan percobaan tidak tembus. Maka dia harus bisa dia itu kalau dia turun lagi ke level bawah lagi ke level sini nih ya. Tapi tidak lebih daripada itu di angka 266 aja ya. Cenderung dia akan memberikan agak sedikit tinggi bisa gitu teman, lebih enak lah. Kelihatannya lebih enak. Dan setiap tanda penurunan di sini kan belum dilewati, baru tanda kenaikannya aja ya. Ini tanda penurunan belum dilewatin dan ini supportnya pun belum dilewati. Artinya hanya disentuh aja. Saya kasih tanda kenaikan lagi di angka 312-nya melebihi yang kemarin di sini kan. Bila tidak sanggup lagi hanya di shadow lagi ya dia akan turun kembali. Tapi secara posisi EMA lagi posisi uptrend. Ini lagi dipermainkan sama si bandar lokal sama si foreign. Perhatikan. Bandar lokal ngambil langsung ngejual lagi. Misalkan barang dikit. Sorry, bandar foreign. Bandar foreign ngambil disisain sedikit lagi kan. Sekarang di sini nih ngambil terus keluar lagi, ngambil keluar lagi, ngambil keluar lagi, ngambil keluar lagi. Sedang dipermainkan sama si bandar foreignnya. Tapi bandar lokal cenderung ngambil keluar, ngambil lagi keluar lagi. Artinya area sini area sideways atas teman-teman ya. Harus ada kemampuan dari seorang bandar lokal sama si foreign untuk melakukan akumulasi secara besar-besaran gitu kan. Kalau ingin terjadi kenaikan lagi. Kita cek untuk SMBR posisi di mana. Posisi masih murah, teman-teman, murah banget malahan ya. Nah, kalau dia turun lagi ke level sini bahaya dan 141 lagi ya SMBR ini ya. Bisa downtrend kembali kan.
Nah, jadi SMBR lagi posisi sebenarnya di uptrend teman-teman. Posisi uptrend kan EMA 200 lagi posisi di bawah nih ya. Cuman ini si MA10 sama MA20 cenderung dikurung di MA10 sama MA20 dikurung di candle. Artinya masih dalam tahap keraguan-raguan. Makanya ini si Mandar Foreign masuk keluar lagi gitu teman-teman ya. Kita lihat di sini ada perkembangan bagus enggak? Warnanya cenderung keluar ya. Habis teman-teman untuk tanggal 15. Bandar lokal ada si PD, si KI, si BQ ya. Ini sudah mulai bagus nih. Pengambilan tanggal 15 sudah mulai bagus teman-teman ya. Walaupun dibuang sama si bandar lokalnya, ternyata broker yang akumulasinya keren juga gitu ya. Kita cek satu mingguan. LG lagi memimpin satu mingguan ya. Kita cek dari tanggal 12 dulu deh. LG urutan kedua, CC pertama teman kita ada JetW. Ada JetW, ada LG teman-teman ya. Cenderung dia mampu bertahan ya. Yang penting dia tidak jebol area sini ya. Nih, area 280 ya. Jebol area 280 berarti kan si MA sebelumnya kelihatan sudah mulai di atas candle. Berarti posisi downtrend. Nah, nanti garda terakhirnya MA 200. Bila mana dia jebol lagi MA 200, fix dia mau melanjutkan kembali penurunannya gitu kan. Nih, soal tanda penurunan sudah mulai dibikin juga sama saya gitu kan. Cuma di sini ada gap nih, jaraknya jauh banget. Sini ada si candle, istilahnya candle hijau yang sangat tinggi ya, bisa itu pertahanan ya. Juga sama nih candle sangat tinggi pertahanan. Makanya pertahanan di area sangat penting sekali di angka 242. Kalau jebol berarti sudah tidak punya pertahanan lagi, ya pertahanan ya MA 200 beserta MA berarti teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja sampai sempat money masuk kembali dengan tinggi atau si Bana lokal akumulasi lagi dan si Bana pun akumulasi lagi. Cenderung masih sideways teman-teman. Tapi kalau lihat dari punda cat, sekarang itu posisinya murah banget. Murah banget. Targetnya bisa ke harga murah ke angka 700-an teman-teman ya. Kalau nggak standarin sini nih. Ada level di angka 430-an lah. Ya. Target saya di mana di sini? 374. Itulah target saya. Sudah mulai disentuh di sini kan mulai, tapi belum disentuh kan mulai. Karena cenderung tahanan di angka 322-nya di sini nih. 324 itu sangat-sangat luar biasa, 8 kali percobaan, 8 kali pun gagal, teman-teman ya. Apalagi dipermainkan sama si bandar lokal sama si poren, terus bandar poren yang ngambil keluar bikin pusing kan teman-teman seperti itu ya. Ini mau ngambil nggak sih gitu kan, tiba-tiba diambil. Mau naik nggak sih? Tiba-tiba dibuang teman-teman ya. Ya teman-teman seperti itu ya. Tapi walaupun mereka jual beli teman-teman ya, cenderung dia masih meninggalkan barangnya walaupun sedikit demi sedikit. Perhatikan ketika di sini ngambil barang ya, sini terus keluar, misalkan barang lagi di sini. Ngambil disain barang lagi sedikit. Ngambil disisain barang lagi. Bahkan dia ngambil disisain barang lagi. Ya. Sebenarnya si poren masih ada di dalam, cuman dia masih sedikit-sedikit lah teman-teman ya. Cenderung dia ngumpulin tapi sedikit-sedikit. Oke teman-teman, untuk SMBR seperti itu ya. Nanti kita bahas untuk kuarterannya, harga wajar kuarternya. Siapa tahu ada yang bagus teman-teman, harga wajar lemak semakin meningkat berarti semakin bagus. Sekarang posisinya murah teman-teman ya. Harga wajar kuarter 1 aja 600 ya. Ini sekarang harga sekitar 290 nya murah lah. Cuma belum ngedukung aja si bandar porennya untuk ngambil besar-besaran dan mengapa harga bandar lokal pun demikian. Dan smart money pun belum muncul ya. Ya belum muncul, walaupun ini sudah sideways tapi belum muncul smart money, perhatikan ya. Masih tipis-tipis teman-teman ya. Kalau smart money sudah ngumpul, dia punya keberanian bisa up ya. Kalau sekarang walaupun di sideways kan beberapa bulan ini, dari mulai bulan Juli ya, Juli Agustus, tapi belum ada pengambilan yang signifikan dari seorang dari seorang smart money-nya. Nah teman-teman, dengan SMBR malam ini kita udahin dulu, nanti kita bahas lagi untuk di pagi hari. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam untuk warga di rumah dan ciao.